Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita salam literasi. Kali ini akan kita coba mereview sebuah buku yang ada di hadapan kita ini dengan judulnya Mengenang Tokoh Balingka. Sebelum saya lanjutkan untuk mereview buku ini, perlu saya ingatkan jangan lupa untuk melakukan like, subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya. Jika ada bermanfaat, silahkan untuk dibagikan. Balingka merupakan sebuah nagari yang ada di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Letaknya tidak jauh dari kota Bukit Tinggi, barangkali hanya memakan jarak tempuh 11 km saja. Kemudian, Nagari Balingka juga terletak di bawah kaki Gunung Singgalang, sebagaimana yang terlihat di cover buku ini. Gunung Singgalang merupakan sebuah gunung yang legendaris di Minangkabau. Sebagai wilayah yang terletak di kaki Gunung Singgalang, di kaki gunung, berarti wilayah ini sangat subur dan memiliki hawa yang sejuk. Ingat juga, jika dari Bukit Tinggi hendak ke Maninjau akan melalui Kelo Ampek Pulau Ampek, sebelumnya pasti melalui dulu adalah Nagari Balingka ini. Jadi, buku ini merupakan sebuah buku yang amat penting dan merupakan sebuah buku yang monumental hadir di tengah kita di saat musim pandemik COVID ini. Buku ini terbit pada 1 Februari 2021, berarti buku ini sangat baru. Dan jumlah tebal halaman buku ini cukup sangat tebal, sekitar 322 halaman. Mengenang Tokoh Balingka merupakan sebuah buku yang hadir ke hadapan kita akan memperlihatkan bagaimana tokoh-tokoh Balingka pada masa lalu melakukan pergerakan-pergerakan untuk kemajuan. Buku ini memotret sebanyak 31 tokoh Balingka dengan segala pergerakan dan aktivitas yang dilakukannya, baik untuk kepentingan Balingka itu sendiri maupun daerah nasional, bahkan mendunia. Di awal buku ini diberi kata pengantar oleh Dr. Honoris Causa Karni Ilyas, seorang tokoh yang sangat populer dalam dunia pers. Bahkan dia menjadi mantan daripada Presiden ILC. Dalam kata pengantar, Datuk Karni Ilyas mengatakan seperti ini. Sejarah ini ditulis, pergerakan tokoh-tokoh ini ditulis sebagai sebuah bentuk daripada agar terjadi komunikasi antara Balingka masa lalu dengan Balingka yang ada masa sekarang. Artinya apa? Sebagai bentuk daripada adanya komunikasi tokoh-tokoh Balingka yang sudah berbuat melakukan pergerakan dengan generasi Balingka masa kini dan masa yang akan datang. Kita patut mengapresiasi buku ini. Nagari Balingka cukup maju di tengah-tengah adanya pandemik, kemudian memunculkan sebuah buku untuk anak nagari Balingka dan kita semua. Patut dicontoh oleh nagari-nagari yang lainnya. Di tengah kelesuan literasi, ada bahan bacaan yang berenergi yang dilahirkan oleh sebuah nagari untuk anak nagarinya. Hal ini sangat penting, sebab sebuah nagari kehilangan informasi karena tidak mau ditulis apa aset-aset, baik aset alam maupun aset-aset sumber daya manusia itu sendiri.
Jadi adanya penulisan-penulisan seperti yang dilakukan oleh anak nagari Balingka ini merupakan sebuah contoh yang sangat baik untuk membangun literasi dan komunikasi nagari untuk lintas generasi. Ini patut kita contoh dan patut kita tiru oleh nagari-nagari yang lain. Kemudian, apa artinya buku ini ditulis? Dari 31 tokoh yang diinventarisasi dalam buku ini, maka kita dapat melihat beragam pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lahir daripada rahim negeri Balingka. Di antaranya ada tokoh agama seperti Syekh Daud Rasidi, merupakan ulama yang sangat terkenal di Minangkabau dengan keluasan ilmu dan kekarismatikannya. Kemudian juga ada lahir tokoh-tokoh pedagang sukses seperti adanya Haji Tamim, memiliki merek tekstil Ratatek. Kemudian ada lagi tokoh pendidikan seperti Mukhtar Yahya, seorang profesor yang mengajar jadi dosen di Yogyakarta. Kemudian ada lagi Sahrul Tarun Yusuf, seorang seniman yang banyak melahirkan, menciptakan lagu-lagu di mana lagu-lagunya dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi di daerah ini. Kemudian ada lagi kita mengenal nama Karim Halim, seorang penulis yang hebat, kemudian pernah menjadi bekerja sebagai tenaga ahli di UNESCO yang pernah ditempatkan di Kabul, Afghanistan, dan di Roma. Yang tidak kalah penting lagi, di nagari Balingka juga lahir seorang jurnalis yang terkenal seperti Nazif Basir. Kemudian tidak hanya di kalangan laki-laki, di kalangan perempuan juga ada tokoh-tokoh yang paling monumental yang kita kenal, seperti adanya Rosma Suib yang pernah menginisiasi lahirnya imam dan khatib hari raya Idul Fitri dan Idul Adha perempuan. Imam dan khatib perempuan itu untuk perempuan, bukan untuk laki-laki, karena ketika itu Rosma melihat bahwa perempuan tidak melakukan sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu, maka dia menginisiatifi bahwa perempuan harus sholat, harus juga ada seperti sholatnya laki-laki. Maka dia menyuruh perempuan untuk datang ke surau supaya sholat juga sholat Idul Adha dan Idul Fitri, tapi yang mengimami dan khatibnya adalah perempuan. Jadi itulah tokoh-tokoh hebat yang lahir daripada rahim Balingka. Saya melihat ada 3 misi besar yang hendak dicapai dengan kehadiran buku ini. Pertama adalah misi untuk menginventarisasi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh Balingka pada masa lalu. Ini amat penting dilakukan penulisan. Kenapa? Karena dengan penulisan ini akan merekam jejak sejarah pergerakan-pergerakan yang pernah dilakukan oleh generasi Balingka pada masa lalu, dan akan menjadi sebuah referensi bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Itu misi yang pertama. Yang kedua, misinya adalah sebagai lecutan motivasi bagi generasi sekarang dan akan datang jika dia melihat adanya pergerakan-pergerakan tokoh Balingka pada masa lalu itu yang memberikan kontribusi yang luas terhadap masyarakat dunia. Apakah generasi sekarang akan kalah dengan generasi Balingka masa lalu? Ini amat penting dihayati dan dicermati oleh generasi Balingka sekarang dan Balingka yang akan datang. Jadi yang kedua ini adalah sebagai motivasi lecutan bagi generasi sekarang untuk melangkah
lebih jauh daripada apa yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh Balingka masa lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini merupakan sebagai sumber referensi bagi masyarakat Balingka bahwa di Balingka memiliki sumber daya manusia yang begitu potensial pada masa lalu. Sehingga dia terkenal di mana-mana. Orang Balingka tidak hanya terkenal di kampung halamannya, tetapi juga terkenal di perantauan. Bahkan di perantauan orang Balingka menjadi diplomasi, menjadi guru, menjadi bisnismen yang sangat terkenal. Inilah yang amat penting sekali untuk dikomunikasikan dalam konteks generasi ke generasi, sehingga ada kaca pembanding bagi generasi sekarang yang akan datang melihat tokoh-tokohnya. Oleh sebab itu sangat pantaslah bahwa buku ini menyebutkan judulnya dengan mengenang tokoh-tokoh Balingka. Artinya apa? Bukan sekedar bernostalgia dengan kehebatan-kehebatan tokoh masa lalu itu, tapi adalah menjadikan tokoh-tokoh masa lalu itu dengan pergerakannya sebagai referensi, rujukan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Tentang apa? Tentang kehebatan dan kemajuan yang pernah dilakukan oleh tokoh masa lalu itu. Apakah generasi Balingka masa sekarang akan menjadikan kenangan? Tentu tidak. Dia akan menjadikan ini sebagai rujukan untuk melompat lebih jauh daripada gerakan-gerakan yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Inilah barangkali yang saya lihat dari buku ini kehadirannya. Jadi ini amat penting, perlu dicontoh oleh nagari-nagari yang lain untuk menuliskan sebuah buku referensi rujukan untuk menjadi lompatan-lompatan jauh daripada generasi nagari-nagari itu. Kemudian terakhir, buku ini juga amat penting dilakukan apa? Pensosialisasian untuk membaca dan untuk menjadikan sebagai bahan literasi di nagari masing-masing, terutama di nagari Balingka. Ini amat penting sekali kehadiran buku ini sebagai salah satu untuk menggairahkan anak nagari untuk membaca. Membaca nagarinya berarti membaca jati dirinya. Oleh sebab itu, anak nagari Balingka ketika dia membaca, mengenang tokohnya, berarti dia membaca jati dirinya. Akankah jati dirinya kalah dengan tokoh-tokoh masa lalu? Atau bagaimana? Atau dia membuat pergerakan lebih jauh dari itu, melompat lebih jauh daripada yang terjadi dilakukan oleh para tokoh-tokoh masa lalu itu. Inilah sebuah yang harus kita hayati daripada buku ini. Saya berharap negari-negari lainnya memiliki gerakan yang bisa dicontoh daripada anak nagari Balingka yang menerbitkan buku tentang cerita dari nagarinya sendiri. Ini sangat bermanfaat untuk dijadikan referensi oleh anak nagari itu sendiri, supaya melangkah lebih cepat dan melompat lebih jauh daripada yang pernah terjadi dilakukan oleh tokoh-tokoh nagarinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.